bagaimana menggunakan teknologi itu untuk yang baik, tetapi pasti juga ada yang negatif. Artinya bahwa teknologi itu bisa dimanfaatkan menjadi positif, tetapi juga bisa menjadi negatif kalau kita tidak bisa mengelola itu secara sehat. Ini anak-anak kita ini sekarang terancam dunia maya itu. Karena apa? Kita sebenarnya keluarga perlu direfleksikan. Kita sebagai orang tua belum tempat curhat anak. Coba kita refleksi sendiri. Apakah pernah anak kita curhat kepada kita, dia lagi senang dengan orang lain di dunia nyata, belum lagi dunia maya itu, dunia nyata saja. Mungkin ketika dia remaja, dia senang sama mungkin kakak kelasnya, mungkin dia kelas 1, kelas 2, dia senang sama kelas 3 SMP gitu. Apakah pernah, pertanyaan saya mendasar, apakah pernah anak kita remaja itu menggunakan kita sebagai idolanya tempat curhat? Umumnya jarang sekali tempat curhat. Akhirnya apa? Anak itu curhatnya kepada orang lain yang belum tentu juga informasinya benar. Keluarga kalau ngasih handphone anaknya yang canggih-canggih, wah itu kebanggaan. Padahal sebenarnya kita memberi itu justru menjerumuskan anak kita itu. Itu laporan di tempat kita tahun 2010 saja, Januari sampai pertengahan Februari, itu sudah ada 36 anak remaja korban Facebook. Ada yang dijual. Jadi chattingnya lewat Facebook dan sebagainya. Lalu kemudian karena apa? Karena data-data lengkap si remaja itu ada di situ, di rumahnya di mana, kebiasaannya apa, sehingga dengan chatting itu dia mulai curhat tentang nggak senang di rumah. Oleh karena itu saya kira kalau kita tidak menggunakan tidak mempergunakan jejaring situs jejaring sosial ini dengan baik, maka ancaman penculikan terjadi. Karena kita bangga kadang-kadang tempel gambar anak kita dengan kebiasaan-kebiasaannya, hobinya, sekolahnya di mana. Ini ancaman. Jadi penculikan sekarang bukan face to face lagi, tetapi lewat dunia maya. Ini juga harus hati-hati kita. Sudah ada 7 kasus dalam waktu 1,5 bulan ini. Iya, karena lihat saja itu umur berapa itu? Umurnya ada yang 6-7 tahun gitu ya. 6-7 tahun anak kecil sudah ya. 7 tahun kelas 1 SD ya. 7 tahun. Ada lewat Facebook. Iya, lewat Facebook. Karena memang ibunya juga ikut mendaftarkan anak itu di situ kan. Dan memberikan data-data secara detail, termasuk hobinya, sekolahnya, kebiasaan-kebiasaannya, di mana dia makan dan sebagainya. Nah ini juga sudah terjadi 7 dalam 1,5 bulan. Menurut saya ini akan meningkat modus seperti ini. Selain untuk penculikan, bisa untuk dijual dan seterusnya, tetapi untuk kekerasan seksual juga. Itu anak 6-7 tahun buat apa diculik? Oh, dijual, Bung. Dijual ya? Anak-anak ada ya? Ya. Pedofili. Dan korbannya semua anak perempuan. Nah ini kan memang teknologi tidak bisa kita kelola, tapi bagaimana kita kelola dengan baik. Ancamannya yang terdepan itu adalah anak. Jadi ada 3 ya. Pertama adalah keluarga, baru lingkungan sosial termasuk sekolah, warnet, macam-macam, dan yang ketiga adalah negara. Bagaimana membentengi ya kelompok-kelompok remaja kita, kelompok-kelompok anak kita, ya seperti peer group ini, itu dibentengi untuk melawan dampak negatif dari internet. Bukan orang justru anak ini diproteksi berlebihan, tetapi bagaimana memberikan pengetahuan yang dalam terhadap anak ini. Pendisiplinan di rumah yang kita selama ini otoriter terhadap keluarga kita, termasuk ayah dan ibu gitu, itu diubah menjadi pendekatan yang sangat komunikatif dan dialogis. Itu penting. Karena selama ini kita kan otoriter, mengajarkan pada anak kita, tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak memberikan solusi. Itu diubah. Anak keluarga sekarang mengubah ya, caranya itu dengan menguji bahwa keluarga itu sudah tempat curhat anak kita atau tidak. Kalau keluarga itu belum tempat curhat anak kita, hati-hati, Facebook akan mengancam anak.